pemirsa, saya berkesempatan untuk bertemu secara khusus dengan Kepala BPMP Nusa Tenggara Timur, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Beliau adalah Pak Hirdiana yang sudah 1-2 tahun bertugas di NTT. Kita ingin mengenal lebih jauh bagaimana kiprah BPMP di Nusa Tenggara Timur. Pak Hirdi, selamat bisa menerima kami untuk obrolan kita pada kesempatan ini, Pak. Baik, Bapak. Pak Hirdi, Siap. boleh dijelaskan sedikit apa itu BPMP, Pak? Baik ya, tadi kepanjangan Bapak juga sudah sampaikan, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Itu salah satu UPT ya. UPT itu Unit Pelaksana Teknis dari Kemendikbudristek. Jadi perpanjangan tangan Kemendikbud untuk di provinsi. Jadi perwakilan lah. Kalau dulu Kanwil, kalau sekarang kan pendidikan sudah otonomi daerah. Jadi tapi ternyata kita masih butuh tetap transformasi untuk bisa mendampingi pemerintah daerah sehingga masih butuh UPT. BPMP itu dulunya mentransformasi diri dari LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Ini seolah hanya berubah nama sedikit dari L ke B, tapi secara tusi itu berubah bisa dikatakan 180%. Dulu concernnya peningkatan mutu pendidikan, sama-sama peningkatan mutu, tapi dulu kita concern bahwa mutu kita melihat PR-nya hanya di guru. Jadi concernnya peningkatan kompetensi guru. Tapi ternyata setelah kita juga kejar peningkatan kompetensi guru, ada beberapa daerah yang dari indikator gurunya sudah baik, tapi ternyata kok mutunya belum terkejar. Ternyata masih banyak PR-PR indikator mutu lainnya yang harus juga kita perhatikan, yaitu dikaitkan dengan membentuk suatu ekosistem pendidikan yang di mana setiap indikator mutunya itu ekosistem itu mendukung. Contoh diantaranya misalkan dukungan stakeholder di sekitarnya, baik itu Pemda, terus stakeholder masyarakat gitu ya. Pemda bisa dinas pendidikan, Bapeda perencanaannya, pimpinan Pemda itu sendiri, bupati atau gubernur, mitra pembangunan, dan juga orang tua. Nah ini yang juga ternyata perlu disentuh. Nah itulah kenapa lahir BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Selain guru yang tahun ini kita juga bikin UPT baru yang tetap fokus karena PR utama guru, jadi Balai Guru Penggerak, BPMP lahir yang tugasnya adalah mengadvokasi, membentuk suatu ekosistem pendidikan yang baik, yang setiap stakeholder bisa sama-sama memperhatikan setiap unsur mutu pendidikan. Oh, jadi benar-benar mutu pendidikan itu dijaga ya oleh pemerintah. Betul. Ya. Jadi diawasi, setelah itu ada usaha untuk memperbaiki kalau dianggap bahwa masih rendah ya Pak? Betul, betul. Contoh saja belakangan ini pemerintah ya melalui presiden itu sangat concern bagaimana meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, melalui SPM-nya, Standar Pelayanan Minimal. Yaitu standar pelayanan minimal di mana setidaknya ada standar pelayanan minimal yang penting oleh negara yang sekarang diperhatikan tuh ada pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur diantaranya terkait dengan standar pelayanan minimal. Dan yang paling utama adalah SPM untuk pendidikan. Itu pun sampai begitu pentingnya ini kepada daerah itu dibikinkan undang-undang baru yang misalkan terkait dana alokasi khusus atau dana yang memang paling besar yang disampaikan ke daerah itu ketika SPM-nya belum nyampe, itu dana alokasi khusus yang tadinya diserahkan ke daerah itu diatur khusus. Artinya semacam bagi daerah yang SPM-nya belum nyampe, itu akan ada sedikit kena penalti di AU-nya, diatur khusus untuk fokus menyelesaikan SPM. Nah di NTT itu SPM kita masih ya banyak yang rendah. Jadi dari 22 kabupaten kota, tahun 2023 itu baru 6 yang sudah tuntas, itu pun masih tuntas muda. Jadi masih belum tuntas paripurna. Kita kalau SPM yang memenuhi syarat itu sampai tuntas paripurna. Dan di luar 6 itu belum tuntas sama sekali. Dan ini jadi PR, yang dimana di dalamnya itu indikator utama SPM itu terkait dengan literasi, numerasi, dan karakter. Tapi untungnya ya kita terus ada upaya dan BPMP juga ada di situ. Terus kita bersinergi dengan Pemda, terus bersinergi dengan mitra pembangunan dan juga media. Di 2024 ya puji Tuhan ada kenaikan di mana seluruh pemerintah daerah terkait SPM itu sudah mulai naik sehingga
di tahun 2024 itu SPM-nya dari yang semula yang tuntas muda hanya 6, sekarang sudah ada 10 yang tuntas. Bahkan di antaranya 4 itu sudah tuntas pratama, artinya sudah naik. Sudah naik tuntas lebih baik, dan ada 6 yang tuntas muda. Ya memang masih mensisakan sekitar berapa tuh? Ada 10, ada sisa 12 lagi dari kabupaten kota yang harus kita kejar untuk bisa lebih maju, sehingga PR, literasi, numerasi karakter sebagai indikator dari mutu pendidikan di SPM itu bisa tuntas. Gitu. Bagaimana bentuk pengawasannya, Pak? Baik, jadi pengawasan ini kita beda dengan pengawasan yang dilakukan oleh misalkan bagian dari seperti inspektorat atau BPK. Tapi ini pengawasan mungkin bisa dikatakan pengawasan melakata, atau bahasa lain itu konsepnya pendampingan. Jadi kita ikut turun mendampingi, misalkan di NTT PR misalkan terkait literasi itu. Kita ada program misalkan terkait implementasi untuk perencanaan berbasis data, yang dimana basisnya rapor pendidikan. Kita ada melakukan pemetaan pendidikan, dari rapor itu kita akan punya data-data itu, terus kita bersama dengan Pemda, misalkan mulai dari kita melakukan workshop bersama, menyampaikan ini ada PR ini. Terus bagaimana ini solusinya? Kita menyampaikan inilah, misalkan di Kabupaten A konsennya ternyata masih banyak guru yang kurang mutunya. Di Kabupaten B misalkan terkait dengan masalah kekurangan untuk digitalisasinya. Nah itu kita setelah kita ada setiap PR itu jelas, kita ikut turun juga ke kabupaten kota itu. Tim BPMP itu punya wali kabupaten kota. Jadi ada kita sekitar 140 orang, itu dibagi ke 22 kabupaten kota, itu ada wali masing-masing. Itu ada setiap satu mendampingi mereka. Jadi misalkan kita diskusi dengan kabupaten kota, PR ini seperti apa harus dilakukan. Ada yang misalkan harus kita turun langsung ke lapangan, artinya ke sekolah. Kita pun misalkan turun ke lapangan tuh harus memandu sekolah itu bagaimana misalkan untuk transformasi proses untuk asesmen nasionalnya, bahwa apa yang harus diperhatikan terkait dengan proses pembelajaran. Itu kita turun bersama orang dinas, karena kan yang day to day-nya dinas ya. Jadi kita bawa orang dinas, terus datang ke sekolah, atau di satu sekolah pun kita kumpul, terus kita lakukan semacam workshop atau supervisi atau seperti apa, sehingga di situ menyampai misalkan katakanlah terkait dengan perencanaan berbasis data, gurunya sampai melakukan workshop, dari sebelumnya guru misalkan belum paham jadi paham, terus juga kadang masyarakatnya, perwakilan orang tua kita undang juga, atau mitra di sekitar itu kita sampaikan ini PR-nya terkait dengan literasi, sampai indikator yang bahwa harus diperhatikan sekolah itu mereka paham harus melakukan apa. Jadi berikutnya day to day-nya mereka harus berbuat apa, sekolah tahu, dan dinas pun suatu saat bagaimana dia harus memantau. Jadi day to day pengawasan tetap dinas, tapi kita mengawas sambil mendamping dan mengadvokasi, kira-kira gitu. Dan itu dilakukan ke seluruh kabupaten kota. Pak Hen, boleh tahu apa hambatan terutama dalam menerapkan pengawasan seperti ini? Karena saya lihat di sini ada hampir boleh dibilang ada 3 stakeholder yang utama yang paling penting. Ada pemerintah, unsur pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan, ya mungkin mulai dari bupati sampai ke dinas pendidikan yang keterwakilan itu, anak murid dan orang tua. Betul. Atau masyarakat. Dari 3 stakeholder yang saya lihat ini, bagaimana sebenarnya hambatan yang ada, yang Pak Henry temukan selama ini di NTT khususnya? Baik, nah ini NTT ini memang kita tidak bisa pungkiri IPM-nya kan 3 terendah ya. IPM 3 terendah itu kalau kita lihat dari indikator-indikator penduduk IPM ya, yang mendukung IPM itu PR-nya cukup kompleks ya. Pertama misalkan tidak dipungkiri bahwa kondisi fiskal NTT itu cukup rendah. Gimana pun, walaupun ini beberapa orang mantan klasik, tapi kalau fiskalnya itu cukup besar, itu pasti akan bisa mendorong untuk peningkatan mutu pendidikan. Dan fiskal kita hampir seluruh kabupaten kota itu rendah, sehingga jumlah kabupaten kota yang masuk golongan tertinggal itu di NTT kan cukup banyak, masih belasan ya. Nah ini satu. Yang
kedua juga, ini juga terkait tadi dengan misalkan kedua juga kondisi kesehatan ya, kita masih stuntingnya masih tinggi, yang itu ketika kita akan mengupayakan peningkatan tadi indikator mutu pendidikan, ketika orang-orang sehat itu tentu akan ada percepatan untuk ininya. Lalu juga terkait dengan geografis ya, geografis kita itu kepulauan, kita termasuk 5 besar provinsi yang kepulauan terbanyak, 5 besar dan provinsi terbanyak, yang akhirnya bagaimana mengkoordinasikan ini atau kita menyentuh ini jadi suatu seni tersendiri. Pulau banyak, terus kebanyakan ini tadi tanda petik fiskal rendah atau ekonomi masyarakat rendah. Ketika kita menyentuh mereka, ini kan jadi tersebar di mana-mana. Ini juga suatu seni sendiri yang ya efeknya luar biasa, agak sulit. Dan ini yang terakhir ini banyak, tidak hanya NTT ya, bahwa terjadi perubahan perubahan kepemimpinan yang cukup tinggi, tapi ini tidak hanya NTT, di pemerintahan. Misalkan entah itu tiba-tiba kepala dinasnya ganti, kabitnya ganti, kasih ganti, dan sampai kepala sekolah, dan beberapa ini juga ya ini stereotip di Indonesia ya, dimana yang ini juga ketika sebagian tuh masuk ke politis gitu, kepala sekolah dipolitiskan gitu ya, ya itu kan ini juga hal yang menjadi PR ya, yang ini juga bagian yang kita coba advokasikan bahwa seyogianya pendidikan jangan masuk di politis. Ini menjadi hal dasar yang harus kita utamakan, melihat hal yang orang-orang yang profesional di situ. Kenapa? Karena ketika politis memperhatikan ini, pasti ketika pendidikan naik, program politis apapun harusnya bisa terdukung. Kira-kira itu beberapa hal itu. Pemirsa, ternyata seru juga berbicara tentang pendidikan di NTT. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Pemirsa, kita kembali lagi ngobrol dengan Pak Kepala BPMP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur, Pak Henry. Pak Hen, tadi penjelasannya sudah cukup memadai terkait dengan berbagai hambatan yang ada di NTT. Bagaimana Pak Henry menyoroti atau meneropongi dunia pendidikan NTT dari berbagai aspek dengan berbagai hambatan yang tadi. Kami ingin lebih tahu, menggali lebih dalam. Sebenarnya mutu pendidikan NTT itu ada target yang ingin dicapai tidak sih, Pak? Baik. Jadi ini kan sudah bahwa standar untuk mutu pendidikan itu kan ada basicnya ya. Basic untuk mutu pendidikan itu salah satunya yang dikejar, dan ini sama dari pusat maupun daerah, dan daerah juga sudah sepakat di baik provinsi maupun kabupaten kota itu masuk ke RPJMD-nya, di pusat masuk ke RPJMN-nya. Itu adalah PR utama di NTT, dan ini juga mayoritas hampir di seluruh daerah juga serupa. Itu terkait dengan PR mutu pendidikan dari indikator literasi, ya, literasi. Jadi itu yang kita kejar utama. Ada 3 tadi, literasi, numerasi, karakter. Di NTT dari 3 ini, yang karakter sudah bisa dikatakan kondisinya cukup. Ya walaupun tetap harus ditingkatkan ya. Kita PR tetap ada, tapi itu sudah minimalnya sudah tercapai. Tapi 2, literasi, numerasi, ini kalau kita kasih warna, misalkan yang kurang merah, terus yang sedang kuning, yang bagus atau baik hijau, ini hampir 50% itu literasi itu masih merah di NTT, masih kurang. Kita sempat di awal tahun lalu bulan Maret ada dengar cerita yang cukup mengejutkan. Ternyata misalkan di Kota Kupang pun di level SMP masih tidak sedikit yang belum bisa baca.
Ya, itu Kota Kupang. Bagaimana kabupaten kota lainnya gitu. Nah ini kan suatu basic mutu pendidikan yang dimana kalau kita mau belajar kan, kalau tidak bisa membaca, ya bagaimana membuka ilmu yang lain. Padahal di situ banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Sehingga literasi itu yang kita kejar. Bagaimana setidaknya di level misalkan sekolah dasar itu kita pastikan semua siswa itu sudah mencapai literasi minimal. Gitu. Itu yang kita kejar. Pak Hen, sebelum kita lanjut membahas lebih lanjut, saya ingin mendapat gambaran dari atau penjelasan dari Pak Henry, apa sih sebenarnya literasi, numerasi? Karena tidak semua pemirsa saya paham gitu. Ya. Baik ya. Literasi, numerasi itu sederhananya, tapi bukan hanya ini ya. Paling sederhana yang bisa dipahami secara umum tuh misalkan literasi terkait dengan bagaimana anak didik kita bisa membaca lancar dan memahami apa yang dibaca, memahami isi. Kan ada yang bisa baca tapi sulit memahami isinya sehingga tidak tahu apa sih yang dimaksud dari isi bacaan tersebut. Itu secara sederhana. Walaupun secara umum sebenarnya literasi banyak dimensinya. Ada literasi budaya, literasi keuangan, tapi setidaknya itulah kita fokus di satu sisi dulu, di literasi, bahwa bagaimana anak didik kita bisa membaca, suka membaca dan bisa memahaminya. Kalau numerasi sederhananya itu terkait dengan bahasanya numerikal, berarti berhitung. Bagaimana anak didik kita itu bisa berhitung, paham berhitung, dan bagaimana menerapkan berhitung itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu sederhana itu. Dan ini ya itu tadi PR kita masih tinggi. Ya, itu tantangan yang paling luar biasa sih. Saya pikir di dunia pendidikan bukan hanya sekarang ya, itu dari zaman kapan pun sudah dialami. Saya menurut hemat saya selama ini atau menurut pandangan pemikiran saya pasti ada kemajuan, tapi menurut Pak Hen tadi bahwa ternyata banyak sekali wilayah di Nusa Tenggara Timur yang masih terdapat kekurangan seperti itu ya. Oke. Lebih jauh Pak, saya boleh tahu lagi yang bisa Pak Henry jelaskan juga kepada masyarakat kita, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Ya tadi seperti saya sudah tanya, tapi saya ingin lebih elaborasi, minta Pak Henry lebih mengelaborasi lebih jelas lagi. Mutu pendidikan yang seperti apa yang sebaiknya ada di NTT? Baik, ya. Kita harusnya bisa melihat mutu pendidikan yang bisa punya prospek ya, bisanya prospek ke depan bahwa di NTT itu ketika ini sudah terjadi, maka dia secara perlahan namun pasti terus akan meningkat. Apa itu? Seperti yang tadi sempat saya sampaikan, jadi membentuk suatu ekosistem pendidikan yang bisa menjamin proses pembelajaran, proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Di mana ketika setiap stakeholder yang terkait, yang di mana kita tahu bahwa stakeholder utama kita adalah anak didik, di mana di situ yang terkait adalah guru, terus orang tua, masyarakat sekitar dan Pemda, itu bagaimana itu sama-sama memahami PR utama dari untuk menuntaskan PR mutu pendidikan. Ketika misalkan contoh yang terbaik di NTT seperti Nagigo dan Ngada di Flores ya, itu indikator mutu pendidikannya termasuk yang sudah tuntas madya ya, yang dimana di situ ada sosok kepala dinas yang sangat concern, terus bagaimana itu bisa dibentuk suatu ekosistem yang bersama guru-guru, yang di situ setiap saat ada yang dibuat menjadi fasilitas daerah, yang ada setiap indikator yang menurut mereka itu perlu disentuh, ini saling bekerja sama, saling mengawasi. Jadi komunitasnya berjalan, sistemnya berjalan. Ketika ada hal misalkan ini sekolah itu dikaitkan dengan PR di keluarga, mereka pun melibatkan orang tua. Jadi apa yang dilakukan di sekolah itu juga terkomunikasikan dengan keluarganya, orang tua, sehingga anak didik itu di sekolah disampaikan seperti apa, di rumah juga orang tua juga mendukung untuk mengarahkan seperti itu. Jadi komunikasinya lancar, terjadi suatu komunikasi, setiap stakeholder
Nah, kalau seperti itu, seperti yang terjadi dari tadi Ngadat, juga Nagekeo, dan di Pemda juga sangat concern, misalkan tidak hanya dinas yang concern, Bapedanya juga concern, sehingga merencanakan pendidikan dalam 1 tahun sudah siap, dalam 5 tahun ke depan juga sudah ada milestone-nya. Nah, yang seperti ini yang perlu kita ciptakan, sehingga secara otomatis tadi indikator-indikator mutu pendidikan kalau ini sudah tercipta, ya kita tidak usah khawatir lagi, itu akan bisa terkejar. Mereka punya master plan yang sangat jelas ya. Ya, gitu. 2 kabupaten ini. Betul. Wow. Pemerintah Nagekeo dan pemerintah Ngada luar biasa. Profisiat buat kalian semua. Baik Pak Hen. Ini memang kalau kita bicara tentang dunia pendidikan itu kan cakupannya luas sekali ya. Yeah. Apalagi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dalam hal ini SD, SMP, SMA. SMA juga dianggap sebagai pendidikan menengah kan. Yeah. Dan itu dibentuk pengawasan sampai ke sana kan. Yeah, sampai SMA, SMK. Yeah. Terkait dengan SMA, SMK, bagaimana BPMP melihat perkembangan SMK di NTT? Baik. Nah, ini SMK di NTT kan termasuk yang kalau nggak salah 7 besar juga ya, jumlahnya ya. NTT itu sebenarnya sudah sangat tepat buat SMK, sudah cukup banyak. Terus perekonomian NTT kan juga rendah, sehingga butuh SDM level menengah yang perlu kita tingkatkan. Ya. Secara umum memang PR kita masih banyak di SMK ya. PR kita masih banyak ya. Dan ini tidak hanya SMK, tapi SMK juga termasuk. Kenapa? Ya itu tadi. Misalkan dikaitkan dengan SMK jurusan ABCD ya, itu kan butuh sentuhan kecukupan untuk peralatan misalkan. Betul sekali. Nah ini kalau ekonominya rendah tentu akan sulit untuk peralatan itu ada. Tapi semua pihak juga sudah coba sudah coba saling bantu, dari pusat juga ada membantu, di daerah juga bantu. Menurut saya sih ya sesuai kondisi yang ada, sesuai kemampuan yang ada, ini SMK memang perlu terus PR-nya adalah meningkatkan untuk kerjasama, salah satunya dengan industri. Nah, PR-nya lagi di NTT, tidak banyak industri yang ada di NTT kan, karena yaitu tidak banyak potensi sumber daya yang ada, sehingga ini yang perlu kita galakkan bersama, itu bagaimana bisa menarik industri-industri dari luar NTT. Contoh misalkan kita punya Labuan Bajo ya. Labuan Bajo ini secara sudah jadi prioritas, super prioritas untuk wisata. Ada isu dari bagian pariwisata, ya ini sudah maju, bahkan ekonomi juga sudah mulai meningkat, tapi ternyata kita jauh berbeda dengan Bali, di mana di antaranya apa yang paling berbeda, di Bali itu masyarakat terlibat di perkembangan ekonominya, tapi kalau di Bajo tidak. Jadi cenderung yang pendatang, yang terlibat, bahkan tadinya masyarakat terlibat karena ini terindustrialisasi, jadi pengusaha-pengusaha yang terlibat masyarakat tertinggal. Nah ini akan menjadi efek yang kurang baik ke depannya kalau terus dibiarkan. Dan ini pemerintah juga sudah concern, baik daerah maupun pusat, di mana ini lagi mencari cara, termasuk di pendidikan. Nah ini sebenarnya di sini pas SMK bisa masuk, karena SMK bagian dari masyarakat level menengah yang ada di situ. Kan itu orang anak didik atau penduduk-penduduk di situ. Ketika SMK disiapkan untuk bisa supporting di pariwisata, nah ini sedang saya sudah tadi ya sudah bicara dengan Dinas Pendidikan, juga sudah concern bagaimana ini, terus industrinya juga sudah didudukkan bareng dengan pusat. Nah ini memang perlu terus diperhatikan ya. Ketika kita bisa misalkan SMK di Bajo itu, di Manggarai Barat itu pariwisatanya, terus pertaniannya untuk misalkan agrowisata gitu. Itu nanti perlahan namun pasti bisa membudayakan atau menciptakan bahwa ekonomi berkembang dengan anak-anak atau masyarakat ikut terlibat. Karena ekonomi wisata kan banyak tenaga level menengah yang harus masuk kan. Nah, berarti level menengah itu siapa? Itu SMK. Nah ini kita mulai bisa memilah dari misalkan bagaimana Labuan Bajo. Dan kita Indonesia atau NTT itu kan banyak tempat-tempat yang cukup menawan untuk wisata kan. Ada Labuan Bajo, ada NTT. Nah ini kan pola-pola serupa terkait ini juga bisa untuk meningkatkan tadi SMK.
Ya memang sekarang itu tadi SMK di NTT masih perlu terus disentuh. Di antaranya bagaimana dikaitkan dengan perekonomian lokal dan bermitra dengan industri yang kita mau nggak mau harus bisa menimbulkan usaha baru di NTT dan atau yang utama tentu bisa menarik industri-industri dari luar ke NTT di situ. Ya, menarik karena kami sendiri menggunakan tenaga SMK. Oh ya. Leadernya hanya seorang sarjana, lalu yang lainnya semua anak SMK. Ya, luar biasa. Saya pikir perkembangan SMK ini cukup bagus. Cuma kalau kita boleh jujur di daerah SMK yang dianggap bermutu di daerah-daerah itu kebanyakan masih kekurangan peralatan komputer. Komputer itu masih sangat jauh. Itu yang saya pikir ada SMK yang di Adonara misalnya. Bagaimana ada jurusan multimedia tetapi komputernya masih zaman Pentium sekian. Ya, jadi saya pikir mungkin perlu perhatian khusus kayaknya seperti itu. Misalnya dalam hal ini kan salah satu contoh, Pak. Baik, tadi kita bicara soal SMK dengan kualitas SMK sekarang yang Bapak lihat. Perlu sentuhan lebih mungkin lebih spesifik seperti apa, Pak? Karena kalau kita mau lihat SMK banyak jurusan-jurusan yang diberikan di SMK, tetapi kenyataannya yang digunakan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat kan sebenarnya ya sedikit. Apakah mungkin perlu dievaluasi atau tidak menurut BPMP sendiri? Baik, ya. Sebenarnya beberapa tempat SMK sudah cukup, sudah pas, tapi memang masih ada beberapa SMK perlu dianalisis lagi apakah jurusan-jurusan yang dibuka sudah sesuai gitu dengan kebutuhannya. Contoh, karena perekonomian kita masih cukup cukup rendah. Salah satu yang misalkan dilakukan oleh mitra pembangunan seperti Yayasan Pendidikan Astra, itu masuk ke Rote, ke Kabupaten Kupang sama ke Borong. Misalnya di Rote, di situ Astra melihat bahwa pariwisatanya berkembang, sehingga bagaimana biar dengan ekonomi yang tidak tinggi, diharapkan ketika masuk ke SMK itu dia tidak perlu harus melanjutkan dulu ke kuliah misalkan, tapi sudah bisa langsung kerja. Apa yang dilihat di situ, Astra melihat dengan ini perlu disupport untuk bisa menimbulkan usaha di bidang wisata. Contohnya di situ dibuat hotel edutel. Ya, ketika misalkan anak-anak dari SD ke SMP terus SMP ke SMK itu langsung bisa belajar praktes untuk wisata. Di situ belajar bagaimana mengelola hotel atau menjadi karyawan hotel, dan hotelnya juga ada, jadi bisa keren di situ. Suatu saat ketika di situ tumbuh ada hotel-hotel kan atau berbagai macam terkait kerjaan wisata itu sudah siap si siswa SMK karena sudah dilatih di sekolahnya. Jadi perlu diperhatikan jurusan itu dengan potensi yang pertama adalah potensi lokal. Jadi ini ada yang sudah cocok seperti yang tadi contoh di Rote ya. Terus juga misalkan di Manggarai Timur, di Borong, itu juga ada SMK pertanian misalkan. Nah, itu kan cocok di sana ya, di Flores. Nah, namun memang di situ yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Flores sudah bagus nih pertanian, tapi sinerginya sejauh mana antara sinergi dengan misalkan stakeholder terkait dinas pertanian, terus misalkan terkait dengan kebutuhan beverage and food di hotel-hotel katakanlah ke arah Labuan Bajo misalkan, atau terkait dengan buah-buahannya. Nah ini kan sudah ada potensi nih, bagaimana ini bisa dikaitkan. Ya memang informasinya ini supply chain-nya masih diambil dari NTB, diambil dari Sulawesi gitu. Nah ini bagaimana ya PR di level atas juga ini harus kita sentuh memang. Ini harus dua-duanya. SMK-nya disiapkan tadi bahwa ini kita siap, kita sentuh, kita invest. Nah ini juga butuh ada industri, tapi level atas juga mereka siap untuk ambil bahwa produk SMK bisa memenuhi ini. Nah itu jadi harus dilihat tadi ya potensi lokal yang ada. Ketika potensi lokal memang ada, terus juga potensi yang agak besar misalkan nasional, kira-kira yang berkembang seperti apa untuk kedepannya. Misalkan terkait IT tadi ya, untuk misalkan sekarang dikaitkan dengan berkembang untuk
pembuatan software house gitu ya. Nah ini juga cukup bagus untuk ke arah digital, media dan lain-lain. Mirsa, wow, ternyata banyak sekali aspek-aspek pendidikan yang perlu kita soroti bersama, perlu kita lihat bersama dan kita gali. Kita masih punya kesempatan lagi. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Pemirsa, di segmen ini kita akan melihat lebih jauh apa dan bagaimana capaian-capaian yang telah dilakukan atau yang telah diperoleh oleh BPMP Nusa Tenggara Timur selama setahun ini. Pak Hen, secara keseluruhan dari penjelasan Bapak dari awal sampai dengan saat ini, saya melihat cukup banyak capaian. Apa yang sudah dilakukan oleh BPMP lumayan banyak. Boleh digambarkan Pak kepada kami capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh BPMP selama setahun, 2 tahun ini Pak. Baik ya. Ini capaian yang sudah dicapai tentu bukan capaian BPMP saja, karena fungsi tugas BPMP tadi outputnya itu sebenarnya output peningkatan mutu yang dilakukan oleh Pemda juga. Jadi kita mendampingi itu. Jadi ya capaian dicapai bersama. Salah satu yang paling fenomenal sebenarnya ini juga di luar dugaan itu adalah ketika ada anugerah Merdeka Belajar yang diberikan kepada Pemda. Dan ternyata kita itu mendapatkan anugerah terbanyak di Indonesia. Ada 6 Pemda kita. 6 Pemda itu Pemda terbanyak. Ada 11 anugerah. Ya, 11 Pemda yang paling banyak itu dari Manggarai Timur, terus juga dari Rote, sama dari Sumba Tengah. Itu yang satu lagi, aduh saya lupa. Pokoknya diantara tiga itu ya. Ada 6 ya, yang 3 lagi lupa. Diantara jadi itu kita seluruh Indonesia kita mendapatkan penghargaan terbanyak anugerahnya. Paling banyak kedua di Jawa Tengah, di Jawa Timur sama Jogja. Kita pertama. Ini luar biasa. Kita dapat apresiasi dari nasional bahwa itu dilihat dari progresnya memang, bukan bahwa capaian sudah sampai mana, tapi progresnya. Artinya kita sudah banyak berbuat nih Pak. Jadi dan ini ya sedikit banyak juga merupakan hasil kerjasama BPMP dan Pemda dan stakeholder yang ada. Juga misalkan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk rapor pendidikan ya, ini juga sudah cukup baik. Yang semula baru hanya 3 kabupaten kota yang tuntas muda, sekarang sudah 10, ada yang tuntas pratama sama tuntas muda. Yang kita ada misalkan sedikit ya 13 lagi, itu pun beberapa diantaranya sekitar 5 lagi itu sebenarnya sudah menjelang tuntas muda juga. Yang ini merupakan hal baik. Kenapa? Karena semua kabupaten kota ternyata naik ya untuk capaiannya itu. Jadi sudah tidak ada lagi yang turun. Ya memang masih ada beberapa yang PR-nya masih tinggi yang harus kita kejar terus gitu. Di antara yang lainnya juga terkait dengan misalkan kita di beberapa indikator untuk lomba atau festival di level nasional, NTT selalu ada wakilnya. Misalkan untuk festival untuk implementasi kurikulum Merdeka, itu ada wakil dari NTT yang masuk juara nasional gitu ya, dari perwakilan dari Rote. Terus kemarin misalkan untuk implementasi gerakan sekolah sehat ya, gerakan sekolah sehat yang dimana di situ ada 5 sehat di antaranya sehat gizi, terus ada juga sehat imunisasi, sehat mental, sehat lingkungan, di mana di NTT tahun lalu juga ada dari Sumba, tahun ini juga ada dari kalau nggak salah dari Flores. Yang itu artinya kita sudah mulai banyak profil-profil sekolah atau pemerintah daerah yang bisa menjadi inspirasi untuk pencapaian mutu pendidikan tadi. Jadi di setiap lini sudah ada muncul untuk contoh-contoh tadi. Di Sumba ada Sumba Tengah misalkan tadi ya. Terus kalau di Flores ada untuk
SPM atau rapor pendidikan itu ada Nagiko sama Ngada. Di Timor, nah ini di Timor juga ada Kota Kupang yang paling bagus untuk literasi numerasinya. Dan juga terkait dengan guru juga kemarin kita kalau nggak salah ada beberapa penghargaan, saya agak lupa, tapi level nasional juga guru-guru kita sudah terlibat. Jadi ya effort yang ada tidak mendustai kita, sudah ada hasil-hasil capaian. Ya walaupun memang PR-nya masih banyak yang kita masih butuh bersama-sama terus, yang artinya tadi di awal kita ada tantangan yang luar biasa. Ini banyak pihak menyampaikan, Pak Dirjen sendiri menyampaikan NTT emang challenging-nya lebih tinggi dibanding yang lain. Artinya apa? Ya challenging ini jangan sampai menjadi patah arang kita, menjadi alasan kita untuk tidak maju, tapi bagaimana tantangan ini menjadi motivasi kita untuk maju, menimbulkan daya juang kita. Oh ya, ada yang kemarin sempat saya obrolin juga dengan Bapak tuh bahwa ya, menarik ada Provinsi Riau yang begitu kaya gitu ya, begitu kaya, ada minyak, ada apa, ternyata perwakilan rakyatnya tuh dibanding ke kita, ke NTT yang yaitu menurut saya ya bukan capaian yang saat ini karena ada BPMP, tapi ini salah satu bentuk ya yang harus jadi contoh bahwa ternyata hasil analisisnya tuh dibandingkan Provinsi Riau yang begitu kaya, indikator pendidikan secara umum juga lebih tinggi Riau, tapi ternyata untuk tokoh-tokoh nasionalnya banyak dari NTT dibanding Riau. Nah ini salah satunya itu karena apa? Yaitu walaupun tadi kondisinya cukup challenging, cukup luar biasa PR-nya, tapi ternyata ada orang-orang yang bisa menjadikan itu menimbulkan daya juang atau motivasi. Dia harus berhasil gitu. Kita mungkin ketika daya juang tinggi, ketika keluar dari NTT untuk bisa bersaing dengan tempat lain, itu suatu modal yang luar biasa untuk bisa menjadi tokoh nasional. Gitu kira-kira. Luar biasa. Ya, itu capaian-capaian yang sudah diperoleh selama 1-2 tahun ini bersama Pemda setempat. Apa rencana ke depan? Mungkin tahun depan atau master plan-nya seperti apa ke depannya, Pak? Baik. Ini ke depan kita terus akan mempererat lagi dengan Pemda tentunya, karena memang kita harus kerjasama. Ini apalagi kita menjelang pemerintahan baru, salah satu PR yang menjadi perhatian pemerintahan baru juga yang disampaikan, misalnya ini dalam waktu dekat sudah ada pelantikan presiden baru, kabinet baru itu yang itu sangat perhatian ke NTT. Di antara masalah kesehatan, masalah ekonomi, kan terkait kesehatan diantaranya kecukupan untuk makan yang bergizi. Nah ini salah satu yang kita juga perhatian. Kenapa ini di program kita juga sudah jalan terkait tadi GSS ya, Gerakan Sekolah Sehat terkait dengan sehat bergizi. Nah ini kan NTT PR-nya salah satunya yang jadi challenging itu. Dan kemudian pemerintah sangat concern. Ini kita juga sedang coba bagaimana bisa mengurangi potensi hambatan ketika kita bisa menyentuh sehat gizi ini, menyentuh bagaimana bisa support untuk anak-anak didik kita bisa mendapatkan makanan yang bergizi. Kenapa? Selalu banyak dapat cerita kita di sekolah-sekolah kita melihat anak-anak itu ke sekolah belum sarapan, terus mungkin kurang istirahat juga karena banyak bantu orang tua. Ketika dikasih oleh guru, ya ada yang ngantuk, ada yang mungkin memperhatikan tapi kosong. Nah ini kan, ini salah satu yang kita coba bersama-sama untuk kita sukseskan bersama, karena seperti indikator terkait kesehatan, diantaranya terkait stunting kita termasuk masih yang cukup tinggi. Lalu juga yang kita juga kejar lagi yang memang masih PR itu, kita termasuk daerah yang angka tidak sekolahnya juga cukup tinggi. Nah ini yang kita coba bermitra dengan berbagai pihak, termasuk mitra-mitra pembangunan, termasuk juga yayasan-yayasan keagamaan, baik itu Katolik, Protestan maupun yang lainnya, yang Muslim misalkan, yang dimana di situ ternyata seperti Nagekyo misalkan, yang kalau kita bisa sentuh sedikit lagi
terkait dengan anak tidak sekolahnya, itu sebenarnya penuntasan dari indikator rapor pendidikan SBM itu bisa lebih tinggi. Namun karena ini memang belum tersentuh secara optimal, sehingga kekurangan itu belum bisa tercapai. Dan kita sudah bicarakan dengan misalkan dari keagamaan, wow, ini kita bisa ikut banyak di Nagikeo, dan dengan mitra pembangunan dari inovasi juga concern di Nagikeo. Nah, terkait ATS ini kebetulan juga perpresnya baru muncul. Terus juga perda di beberapa kota juga sudah ada, ini kita akan kejar juga. Lalu berikutnya juga yang tidak kalah penting, yang dimana ke depan di RPJMN juga menjadi salah satu concern untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun, yang dimana tambahan 1 tahun untuk pra SD, sebelum SD. Nah ini akan kita dudukkan bareng mencari solusi bersama juga, diantaranya karena yaitu ketika sudah sampai ke level pra SD, padahal distribusi kita cukup tinggi kan, cukup yang karena luasan geografis ini kan PR-nya menantang sekali. Ini bagaimana mencari solusi bersama, karena hasil kajiannya untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 itu harus mulai dari pendidikan PAUD yang baik gitu ya. Dan ini sudah di berbagai negara demikian. Dan ini jangan sampai NTT tertinggal lagi gitu. Kita sudah mulai ini, seperti ND sudah ada mengeluarkan perbub terkait dengan wajib belajar untuk di level PAUD. Nah itu terus bagaimana nanti misalkan mencari solusi karena keterbatasan infrastruktur untuk SD PAUD 1 atap. Nah ini juga masuk menjadi RPJMN dan kita akan kejar bersama. Terus juga dikaitkan dengan bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintahan desa, yang dimana pemerintah juga sudah sangat concern untuk menambahkan anggaran di desa. Artinya ini sudah ada resources nih, bagaimana kita bersama dengan desa-desa untuk juga sebagian dari situ perhatian untuk peningkatan mutu pendidikan melalui pendidikan anak usia dini. Mungkin itu beberapa hal yang kita akan concern ke depan yang kita galakkan. Pemirsa, tidak terasa obrolan kita sudah cukup panjang, dan terima kasih untuk Pak Henry untuk atas kesempatan ini. Kita bisa saling mengenal, kami bisa mengenal apa itu BPMP, dan masyarakat juga bisa mengenal apa itu BPMP, dan bagaimana masyarakat bisa menilai dan melihat kinerja yang luar biasa dari BPMP di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, sampai jumpa lagi.